Siapa yang ganggu mimpi indahku? Jarang-jarang mimpi bagus kayak ini. Orang nih mau ngajak kelahi. Juragan. Bayar sewa rumahmu, aku mau kawin lagi. Loh, kok bisa? Biasanya kan bayarnya tanggal 10. Ini loh, masih tanggal 3. Kalender rumahku hari ini tanggal 10. Susah dilawan. Tahu kayak kok racunnya sudah kopinya. Kalau hari ini juragan 200 aja duitnya. Sini uangnya 200. Besok kau bayar lagi 300. Siang-siang ributnya, Pang. Siapa tadi? Si juragan nagih duit sewa. Abah kasih lah. Kasih 200. Bagus kelakuan. Suruh Hinya tuh baiki rumah ini nah. Dulu kalau hunya hujan atapnya bocor. Belum lagi penampakan kalau malam. Coba dilihat. Rumah kayak kandang sapi. Apa? Kucu-kucu ketinggalan. Kandang sapi. Kandang sapi. Bah, aku nih dari dulu pengen betul punya rumah sendiri. Daripada nanti tiap bulan kita carikan uangnya dikasihkan sama juragan. Mending kita nyicil rumah, biar capek kita carikan uangnya, nyata rumah itu jadi punya kita. Sama kalau gitu pikiran kita. Nah, Abah datangi sudah tetangga kita nih. Kalau ndak salah dia tuh kerja di dinas PUPR. Yang bikin-bikin rumah tuh nah, Bah. Paridano Hasanah. Ya sudah, cepat sudah tanyakan. Oke, berangkat dulu. Kapan lagi bisa ketemu mantan? Bini yang nyuruh. Apa kabarnya, Mas? Tadinya baik, sebaik senyummu. Sekarang memburuk. Apa maksudnya? Canda. Ada yang bisa saya bantu gak, Mas? Ada. Ini kami lagi pengen nyari rumah. Siapa tahu ada info. Pas sudah Mas dan Mbak datang ke sini. Kebetulan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas PUPR saat ini sedang menyusun regulasi kebijakan pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui dana abadi daerah Provinsi Kalimantan Timur. Program ini akan menyediakan kredit murah dengan bunga ringan kurang dari 5%. Masa pelunasan jangka panjang bisa sampai 20 tahun, sehingga cicilan bulanan jadi ringan dan dapat bantuan uang muka juga. Makanya, Provinsi Kalimantan Timur turut memfasilitasi pembiayaan perumahan ini di Kalimantan Timur. Supaya impian Mas dan Mbak untuk punya rumah bisa segera terwujud. Jadi Mas dan Mbak ini punya kesempatan yang baik untuk mendapatkan rumah impian yang didambakan. Tahukah Anda jumlah keluarga yang tidak memiliki rumah atau jumlah backlog di Indonesia saat ini telah mencapai 9,9 juta, sedangkan di Kalimantan Timur sebanyak 247 ribu. Jumlah kebutuhan rumah setiap tahunnya terus bertambah menjadi 740 ribu setiap tahunnya, sehingga program sejuta rumah masih belum optimal untuk mengatasi permasalahan ini. Sedangkan rumah merupakan faktor penting dalam pengentasan kemiskinan dan stunting. Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan daya beli MBR, suplai rumah sederhana yang tidak dapat mengimbangi pertumbuhan kebutuhan rumah, serta kurangnya keterlibatan Pemda dalam sektor perumahan. Di sisi lain, selama 5 tahun terakhir, rata-rata realisasi penyerapan APBD secara nasional sebesar 93,45%, yang mengakibatkan silpa sebesar 6,55%. Padahal, sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi, penyerapan APBD seharusnya bisa mencapai 95%, sehingga APBD tersebut dapat optimal dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.
Dari permasalahan tersebut, maka dibuat kebijakan pembiayaan perumahan MBR melalui pembentukan dana abadi daerah, yaitu suatu kebijakan intervensi untuk menguatkan dan memfasilitasi penyelenggaraan perumahan MBR dengan membentuk DAD dengan memanfaatkan silpa APBD dalam mengatasi keterbatasan biaya dan mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemda dalam mengatasi backlog perumahan. Dengan Kalimantan Timur sebagai pilot project, maka perlu dibuat sebuah perda pembentukan DAD, kemudian nantinya akan diimplementasikan secara nasional. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, dana silpa dimasukkan ke dalam rekening dana abadi daerah pada Bank KPR yang ditunjuk yang dikelola oleh BUD atau BLUD. Kemudian bank mengelola investasi dari dana tersebut yang keuntungannya digunakan untuk subsidi selisih bunga sehingga bunga pinjaman menjadi ringan. Jika gagasan ini dilaksanakan juga oleh daerah lainnya, maka potensi silpa yang dapat digunakan setidaknya bisa 20 triliun per tahun, sehingga manfaat yang dapat diperoleh antara lain Sejauh ini, implementasi dari gagasan ini telah terlaksana sebagai berikut. Pembentukan tim efektif melalui SK Gubernur Kalimantan Timur, dukungan stakeholder, FGD untuk mendapatkan saran dan masukan dalam penyusunan Perda dan Pergub dari semua stakeholder inti, konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan mempromosikan gagasan kepada Pemprov lainnya, tersusunnya naskah akademik Perda, tersusunnya Ranperda, pengajuan Pro Pemperda kepada DPRD Kaltim oleh PJ Gubernur Kalimantan Timur, tersusunnya Polis Brief oleh PJ Gubernur Kalimantan Timur kepada Presiden, Mendagri, Menteri PUPR. Target jangka menengah sampai dengan Juni 2025 akan dilaksanakan pengundangan dan sosialisasi Perda dan Pergub. Sedangkan penganggaran dan pelaksanaannya dimulai pada semester 2 2025 sebagai target jangka panjang. Yang pertama adalah sangat mendukung. Saya mendukung. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas rencana pemerintah provinsi. Mendukung sepenuhnya proyek perubahan penyusunan kebijakan pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah melalui dana abadi daerah Provinsi Kalimantan Timur. Mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung proyek perubahan ini, terutama pada Pak Mentor, Ibu Coach, dan Bapak Penguji, serta tim efektif dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya proyek perubahan ini. Semoga rumah impian untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan segera menjadi kenyataan.